Kalau kalian benar-benar penasaran, please keep forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ahlan wa sahlan ilal musyahidin wal musyahadat wabil khusus Ustadzah Arifat ni'mati rahmatika. Kaifa haluk? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke teman-teman, bertemu lagi nih bersama saya Alvin Lailatul Maghfirah dari kelas 12 IPA 2 Madrasah Aliyah Al-Bayruni. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Ilmu yang ingin saya berikan adalah tentang kaidah usuliyah. Apa aja? Penasaran? Kalau kalian beneran penasaran, please keep forward. Oke. Assalamualaikum. Oke teman-teman, saya Alvin Maghfirah akan menyampaikan materi fikih yaitu kaidah usuliyah dari kelas 12 IPA 2 Madrasah Aliyah Al-Bayruni. Lafaz ditinjau dari segi cakupannya. Ada 3. Yang pertama, kaidah am, kaidah khas, mutlaq, muqayyad. Al-awwal, kita bahas kaidah am. Itu ada beberapa konsep. Konsep yang pertama, pengertian am, kemudian bentuk lafaz am, dalil lafaz am, serta kaidah-kaidah lafaz am. Pengertian am. Am menurut bahasa yaitu merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah itu kata yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang ada dalam kata itu memang tidak terbatas. Jadi satu kata mengandung beribu makna. Contohnya, Faqtilul musyrikin, surah At-Taubah ayat 5. Artinya, bunuhlah orang-orang musyrik. Jadi di sini itu maksudnya yang dimaksud dengan orang-orang musyrik itu semua orang yang musyrik, bukan terkhusus tapi semua. Jadi ini umum. Kemudian masuk ke bentuk lafaz am. Pada umumnya lafaz am itu ada 4 ini: kullu, jami', lafa, masyar. Tapi ada juga yang pertama. Selain kata ini, ada yang pertama kata jamak yang disertai alif lam di awalnya dan yang termasuk susunan idhofah. Yang kedua, isim mausul, isim syarat, dan isim istifham. Kalian sudah tahu ya. Yang ketiga, isim mufrad yang ditandai dengan alif lam jinsiyah. Yang keempat, isim nakirah sudah nafi. Ini nafi ya, bukan nahi. Contoh lafaz am. Yang pertama adalah lafaz kullu. Saya ambil ayatnya ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ternyata masuk lafaz am ini kullunya ya. Terus juga ada lafaz jami'an, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Terus juga ada lafaz ma'syura, ya ma'syura jinni wal ins. Nah, terus yang terakhir lafaz kafal. Lafaz-lafaz yang ini itu artinya mencakup umum, soalnya jamak. Nah, kalau jamak itu pasti udah kelihatan umum, menunjukkan semuanya, keseluruhan. Terus ini ada isim isyarah. Saya ambil contohnya yang ma, pakai yang ma. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula. Ada juga isim mausul. Nah, kalian bisa cari artinya masing-masing ya. Kenapa kok bisa dijadikan lafaz am? Pasti nanti paham. Terus juga ada isim mufrad dengan alif lam. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini lafaz amnya itu al-bai'a dan ar-riba. Kemudian juga ada isim nakirah ba'da nafi. Wala junaha 'alaikum. Nah, di sini lafaz amnya junaha. Contoh yang selanjutnya yaitu jamak idhofah, jamak al,
serta isim istifham. Yang terakhir ya, contoh jamak idhofah yaitu yusikumullahu fi auladikum. Kalimat yang termasuk jamak idhofah itu ini, fi auladikum. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya jamak al itu wal walidatu yurdi'na auladahun. Kata yang termasuk jamak al yaitu wal walidat. Kemudian isim istifham man ayu mata. Bisa keempat ini mana? Nah ini contohnya. Waman aqlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkar. Jadi yang termasuk isim istifham itu ini nanya. Penjelasannya, kalau jamak idhofah fi auladikum ini kenapa bisa disebut jamak idhofah? Karena dia adalah lafadz aulad itu lafadz jamak yang diidhofahkan dengan lafadz kum sehingga menjadi ma'rifah. Oleh karena itu, lafadz tersebut dikategorikan lafadz am. Jadi itu tadi sebabnya. Kemudian yang selanjutnya jamak al walidatu yurdi'u. Alasan disebut jamak al karena kata al-walidat dalam ayat tersebut bersifat umum yang mencakup semua perempuan, termasuk dalam cakupan nama ibu. Artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya. Para ibu, jadi semua ibu. Kemudian isim istifham man ayyumata. Sama kayak tadi. Man kan artinya waman aqlamu, barang siapa yang mendolim. Jadi man itu artinya umum. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalalah lafadz am. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama, jumhur ulama Syafi'iyah. Mereka berkata bahwa lafadz am itu dhonni dalalahnya atas semua satuan-satuan di dalamnya. Jadi dia itu sifat hukumnya itu lemah, lafadz am itu. Kemudian yang kedua, lafadz am setelah ditahsis sisa satuannya juga dhonni dalalahnya. Jadi kalau misalnya ada lafadz am itu ada, misalnya ada ayat yang menjelaskan tentang sesuatu dan dia mencakup lafadz am, kemudian ada ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang lafadz am tersebut ditahsis. Nah, sisa dari lafadz am yang tidak ditahsis itu bersifat dhonni. Yang ketiga, ketika lafadz am ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan pentahsusnya. Jadi ketika para ulama Syafi'iyah itu menemukan dalil yang bersifat am, katanya lah bersifat am, ditujukan untuk bersifat am, mereka segera mencari dalil selanjutnya yang bisa mentahsiskan lafadz am tersebut. Pendapat yang kedua dari jumhur ulama Hanafiyah. Mereka berkata, lafadz am itu qat'i, kuat dalalahnya selama tidak ada dalil lain yang mentahsiskannya atas satuan-satuannya. Ya, berarti berbeda dengan jumhur ulama Syafi'iyah. Mereka kan menganggap kalau lafadz am itu lemah, jadi harus dikuatkan lagi dengan dalil selanjutnya yang mengkhususkan gitu. Kalau ulama Hanafiyah, mereka menganggap kalau lafadz am itu udah cukup kuat dalam menentukan hukum. Sebagai contohnya nih, saya hadirkan permasalahan. Did you know this? Ada dalil yang pertama. Ini Quran Surah Al-An'am ayat 121. Kemudian ada dalil lagi nih yang mirip. Hadis, orang Islam itu selalu
bahwa pada Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, meskipun dia nggak menyebutkannya, dia tetap nggak boleh makan. Tapi kalau dia meskipun dia tidak menyebutkannya, kalau dia orang Islam, dia boleh memakannya. Kira-kira nih, jumhur ulama Hanafiyah dan jumhur ulama Syafi'iyah gimana ya pendapatnya? Yuk kita simak berikut ini. Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa berdasarkan kedua dalil tersebut, mereka mengharamkan makan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah. Kalau ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan makan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah berdasarkan hadis tersebut. Karena tadi ulama Syafi'iyah itu khusus. Jadi dia menganggap bahwa walaupun ayat Bismillahirrahmanirrahim itu dalalahnya umum. Jadi kalau makanya mereka mencari itu hadis tersebut sesuai dengan dalil tersebut. Kaidah lafaz an ditinjau dari segi keberadaan nas ada tiga. Yang pertama, an yurad bil umum, artinya an yang disertai karinah, dia menghilangkan kemungkinan untuk pada khusus an-nya. Jadi an-nya ini benar-benar bersifat umum. Nah, ayat yang saya ambil ini Quran surah Hud ayat 6. Bisa dibaca sendiri ya. Di sini dijelaskan bahwa seluruh binatang melata itu diberikan Allah rezeki, tidak terkecuali. Ini bersifat binatang gitu. Kemudian yang kedua, al-amru bil khusus, artinya setiap qarinah yang menghilangkan arti umumnya. Jadi dia memberikan sifat yang khusus tapi dia juga masih am. Quran surah At-Taubah ayat 122 ayat 120 ini menjadi contoh penjelasannya. Karena ada kata ahli Madinah ini bukan seluruhnya penduduk Mekah, tetapi hanya orang-orang yang mampu, yang wajib untuk melaksanakan haji. Kemudian terakhir, amun mahsusun, amin tidak disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan ataupun qarinah yang menghilangkan keumumannya. Jadi amin ini benar-benar amin yang khusus. Wal mutallaqatu tabassum anfusihinna thalathah. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan dirinya. Ini ada maksud maksudnya wanita-wanita yang ditolak bukan seluruh wanita, tapi yang ditolak saja. Kaidah khas. Yang kedua, kaidah khas. Konsepnya apa aja? Kita lihat nih konsepnya. Yang pertama ada pengertian khas, hukum lafaz khas, masalah taksis yang mencakup pengertian taksis dan macam-macam taksis. Oke. Pengertian khas menurut bahasa yaitu tertentu atau yang khusus. Istilah kata yang tidak bisa mencakup lebih dari satu dan bisa mencakup lebih dari satu tapi terbatas. Jadi kebalikannya khas itu mengkhususkan. Ya, famalam juga faswam maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, kata famalam ini dan di atas itu adalah khas yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih. Ini maksudnya 3 ya 3, nggak boleh 4 terus lebihnya gitu. Oke. Hukum lafaz khas, hukumnya dalalah khas menunjukkan kepada dalalah qat'iyah. Ini disepakati oleh seluruh
seluruh ulama. Kalau tadi kan yang dalalahnya bersifat qat'i aja itu untuk lafaz am hanya disepakati oleh ulama Hanafiyah. Tapi kalau yang lafaz khas bersifat qat'i ini disepakati oleh seluruh ulama. Jadi mereka berkata, dalalah khas menunjukkan kepada dalalah qat'iyah terhadap makna yang khusus yang dimaksud. Hukum yang ditujukan adalah qat'i selama tidak ada dalil yang mengalihkan kepada makna yang lain. Oke. Selanjutnya, masalah tahsus. Menurut bahasa, tahsus artinya mengkhususkan. Menurut istilah, tahsus adalah membedakan hukum sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz am dengan menggunakan muhassus. Jadi, tahsus itu syaratnya kita harus punya lafaz am. Setelah kita punya lafaz am, kita mencari lafaz yang mirip dengan maksud lafaz am tapi lebih dikhususkan lagi, jadi lebih spesifik lagi. Nah, tadi kan ada, kita lihat ini menggunakan muhassus atau perangkat tahsus. Apa saja perangkat tahsus? Kelewatan. Yang pertama, muhassus muttasil. Muhassus yang tidak berdiri sendiri tapi disebutkan bersamaan dengan lafaz am. Yang pertama, istisna atau pengecualian. Contohnya, telah datang para ahli fikih kecuali Zaid. Kalau amnya kan telah datang para ahli fikih. Nah, terus ada tadi lagi, telah datang para ahli fikih kecuali Zaid. Nah, ini termasuk pengkhususan. Muhassusnya kecuali. Kemudian ada syarat. Syarat contohnya, muliakanlah para ahli fikih jika mereka bersikap zuhud. Dalalah amnya, muliakanlah para ahli fikih. Kemudian ada dalil lagi, muliakanlah para ahli fikih jika mereka bersikap zuhud. Nah, ini muhassusnya. Muhassusnya jika. Jadi kalau mereka, meskipun mereka ahli fikih, tapi kalau mereka nggak bersikap zuhud, kita nggak diharuskan untuk memuliakan mereka. Kemudian ada pembatasan dengan sifat. Contohnya, muliakanlah para ulama yang wara. Berarti lafaz amnya, muliakanlah para ulama. Pengkhususannya yang. Kemudian ada ghayah, batas akhir. Contohnya, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ini muhassusnya sampai, kata sampai itu sama pengertiannya sama kayak tadi. Kemudian ada badal ba'd min kull, itu penggantian sebagian dari keseluruhannya. Contohnya, muliakanlah orang-orang, yakni kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, muhassus munfasil, yaitu muhassus yang bisa berdiri sendiri, tidak didudukkan bersama lafaz am. Nah, muhassus munfasil ini masuk dalam macam-macam khas. Macam-macam khas ada 7. Yang pertama, mentahsus ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Contoh dalilnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 328, ini yang lafaz am. Kemudian pentahsusnya yaitu Quran surah At-Talaq ayat 4. Nah, yang pertama, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furu'. Wanita yang ditolak hendaklah menahan diri 3 kali kurung. Sedangkan ayat selanjutnya ini, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'a hamlahun. Artinya,
Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Nah, jadi kesimpulannya bagi mereka yang hamil itu bisa menunggu sampai kandungannya selesai, maksudnya sampai mereka melahirkan. Jadi ayat yang umum tadi Al-Baqarah 128 itu nggak semua wanita menunggu 3 kali quru, tapi ada wanita yang menunggu sampai kehamilannya itu selesai, itu wanita yang hamil. Yang kedua, mentahsus Al-Quran dengan As-Sunnah. Kalau Al-Qurannya ini yang bersifat am ya, yaitu Quran surah Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydihima. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini dikhususkan dengan dalil la qata'a fi aqalla min rubu'i dinar. Tiada bukan hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Nah, tadi kan lafaz amnya menjelaskan kalau semua bentuk pencurian itu harus dipotong tangannya, dihukum dipotong tangannya. Tapi hadis tersebut menjelaskan tidak semuanya pencurian itu harus dihukum dengan dipotongnya tangan si pencuri. Tapi pencurian yang nilai barangnya itu kurang dari 1/4 dinar, dia tidak dipotong tangannya. Kemudian yang ketiga, mentahsus As-Sunnah dengan Al-Quran. Dalil amnya la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Lafaz hasnya wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiban. Artinya, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Pada hadis yang merupakan lafaz am itu menjelaskan ketika kita berhadas kita harus berwudu, tapi pada Quran surah Al-Maidah itu dijelaskan tidak harus berwudu kok, kita juga bisa bertayamum. Tuh. Selanjutnya, mentahsus As-Sunnah dengan As-Sunnah. Dalil yang pertama, fima saqat as-sana'u asyur. Artinya, pada tanaman yang disirami oleh air hujan zakatnya 1/10. Kemudian lafaz khasnya laisa fima duna khamsati aw sukin shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang baiknya kurang dari 5 watt atau 1.000 kilogram. Nah, hadis yang pertama itu kan menjelaskan kalau kita wajib berzakat pada tanaman, semua jenis tanaman. Tapi pada hadis yang kedua itu dijelaskan gak semua tanaman itu wajib dizakati. Terus apa dong tanaman yang wajib dizakati? Yaitu tanaman yang sudah mencapai 5 watt. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada mentahsus Al-Quran dengan ijma'. Dalilnya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Itu berarti wajib sholat Jumat. Kemudian para ulama telah sepakat bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Nah, ini muhasusnya itu ijma'nya para ulamanya. Kemudian
mentahsus Al-Quran dengan qiyas. Dalilnya, yang pertama, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minha mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derat. Quran Surah An-Nur ayat 2. Ini dikhususkan. Ada lagi nih, Quran Surah An-Nisa ayat 25. Fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahisyah fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsinati minal 'adzab. Ayat di atas menerangkan secara khusus bahwa hukuman dera bagi pezina budak perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina. Kemudian, hukuman dera bagi budak laki-laki dikiaskan dengan hukuman bagi budak perempuan, yaitu 50 kali dera. Seperti itu. Selanjutnya, mentahsus dengan pendapat sahabat. Nah, ini tuh jumhur ulama tidak menerima cara mentahsus dengan pendapat sahabat. Ini ulama Hanafiyah dan ulama Hambaliyah ini menerima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadis dari tahsusnya. Nah, saya tadi udah bilang kita bisa mentahsus. Ada hadis yang bisa mentahsus Al-Quran kalau ini jawabannya, kalau sahabat itu yang meriwayatkan hadis yang ditahsuskan. Contoh, hadis di bawah ini menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja. Nah, kesimpulan pendapat dari Ibnu Abbas ini yang menerima itu hanya ulama Hanafiyah dan ulama Hambaliyah. Ulama-ulama lainnya tidak menganggapnya. Mereka berpatokan pada hadis tersebut bahwa semua orang yang murtad, baik laki-laki ataupun perempuan, itu harus dibunuh. Oke teman-teman, terakhir nih dari mutlak muqayyad. Apa aja konsepnya? Yang pertama, pengertian mutlak muqayyad, kemudian antara mutlak dan muqayyad, kemudian mutlak dan muqayyad. Mutlak itu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas. Sedangkan muqayyad yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas. Contoh, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Nah, artinya, dan orang-orang yang menzihir istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak. Berdasarkan ayat tersebut, maka lafaz budak di atas tanpa dibatasi meliputi segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ini contoh mutlaknya tanpa pembatas. Kemudian muqayyad dengan pembatas, lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas. Contoh ayatnya, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'ah wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Lafaz budak di atas dibatasi dengan yang beriman. Ya, jadi beda ya antara mutlak dan muqayyad. Ini antara mutlak dan muqayyad. Pertama, sama hukum dan sebabnya. Itu muqayyad menjadi penjelasan terhadap mutlak. Jadi muqayyad yang menjelaskan mutlak. Kemudian yang kedua, beda hukum dan sebabnya. Maksudnya muqayyad tidak menjadi penjelasan terhadap mutlak, jadi kebalikannya yang nomor satu tadi.
Yang nomor 3, beda hukum tetapi sama sebabnya sama, kayak nomor 2 penjelasannya. Kemudian nomor 4, sama hukum tetapi beda sebab, sama juga. Contoh yang pertama, contoh yang mutlak, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, dilakukan atas membangkai darah dan daging babi. Ayat yang kedua, kulla ijidu fima uhi ilayya muharramna ala ta'ani yut'amu illa an yakuna maitah aw daman masfuhan aw lahmi khinzir. Katakanlah, tidak aku peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepadaku akan sesuatu makanan yang haram atas orang yang hendak makannya kecuali bangkai darah yang mengalir atau daging. Kesimpulannya, ayat tersebut berisi sebab yang sama, yaitu hendak makan, dan hukum yang sama, yaitu haramnya darah. Contoh yang kedua, kalian bisa baca sendiri ya contoh ayatnya. Dari kesimpulannya itu kita peroleh bahwa ayat 6 Al-Maidah yang mengkoyat tidak bisa menjadi penjelasan ayat 28 Al-Maidah yang mutlak karena berlainan sebab, yaitu hendak sholat dan mencuri. Juga berlainan pula dalam hukum, yaitu wudu dan pemotongan tangan. Contoh yang ketiga, ini antara Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad pada tempatnya sendiri-sendiri, jadi tidak bisa disatukan. Yang contoh keempat, kedua ayat di atas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak, sedangkan sebabnya berlainan. Yang satu karena zihar, yang lain karena pembunuhan yang sengaja. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya mengucapkan syukran ala ihtiyatikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.